Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-689 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Benny sebagai Rapangsa, Mogan sebagai Rabanyak, Elias sebagai Korasa, Jujum sebagai Pangpung, Dedik sebagai Linggawasa, Abi Burhan sebagai Wong Agung, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Edi Dosa sebagai Prabu Jaya Negara, Sunaria sebagai Arya Tada, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kami terpaksa mengganggu pekerjaan Bapak. Tidak apa-apa. Ada apa, nak? Kami ingin bertanya, apa benar ini desa Bedander? Betul, betul. Apa anak berdua ini datang dari jauh? Iya, Pak. Kami berdua datang dari jauh. Kebetulan kami lewat desa Bedander ini dan bermaksud ingin mencari tempat sekedar istirahat, Pak. Wah, sayang pondok saya terlalu kecil. Kalau pondok saya agak besar sedikit saja, pasti anak berdua saya silahkan mampir sekedar melepas lelah. Oh, tidak usah, Pak. Tidak usah repot-repot. Betul, Pak. Kami tidak ingin merepotkan Bapak. Oh ya, apakah selain kami berdua sudah ada yang datang ke desa Bedander ini, Pak? Setahu saya belum ada, nak. Desa ini jarang dijamah orang luar. Oh, jadi baru kami berdua ini ya, Pak? Iya, saya baru melihat anak berdua ini yang datang ke desa Bedander. Baiklah, Pak. Terima kasih atas keterangannya. Lalu anak berdua ini mau kemana? Ya, kemana saja. Barangkali ada emperan bisa kami jadikan tempat berteduh sementara, Pak. Aduh, kasihan. Jauh-jauh datang tidak ada tempat yang layak buat melepas lelah. Tidak apa-apa, Pak. Kami permisi, Pak. Dua prajurit utusan Gajah Mada itu kembali memacu kudanya untuk berkeliling desa Bedander, menyelidiki kalau ada telik sandi para pemberontak berkeliaran di sekitar daerah itu. Mereka masuk ke pasar desa, menyelinap di antara penduduk untuk memastikan keamanan desa yang akan disinggahi Sang Prabu Jaya Negara. Desa Bedander menuju istana Majapahit yang telah dikuasai Rakuti. Pagi itu nampak Rabanyak dan Rapangsa tengah menghadap Rakuti untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Di sana telah ada Wong Agung, Pangpung, Linggawasa, Korasa, dan yang lain-lainnya. Bagaimana pekerjaanmu, Rapangsa dan Rabanyak? Semua sudah kami laksanakan sesuai rencana, Rakuti. Bagus. Lalu? Aku kira tidak satupun yang lolos dari pembantaian semalam, Rakuti. Terutama mereka-mereka yang masuk dalam daftar hitam kita. Aku senang dengan hasil pekerjaan kalian. Dan jelasnya, siapa-siapa saja yang bisa diajak bergabung dengan kita. Mereka adalah Tumunggung Empu Iwar, Mapanji Elam, dan Empu Kapat. Apa benar begitu, kau rasa? Benar, Rakuti. Ketika semalam orang-orang itu dibawa ke ruang penjara bawah tanah oleh Rapangsa dan Rabanyak,
dan diserahkan padaku. Rupanya ketiga orang itu bisa diajak bekerja sama. Aku tidak perlu repot-repot menyiksa mereka, tetapi mereka sendiri menyatakan akan bergabung dan kerjasama denganmu, Rakuti. Iya. Tumenggung Empu Iwar, Mapanji Elam, dan Empu Kapat. Bisa kita harapkan membangun Majapahit ini. Rakuti. Ada apa, Guru? Dengan bergabungnya ketiga pembesar kerajaan itu, kita memang bisa berharap banyak untuk membantu membangun Majapahit ini. Tetapi semua itu akan sia-sia kalau Jaya Negara belum bisa kita tangkap, kita binasakan. Jadi yang paling penting untuk sekarang ini adalah di mana Jaya Negara berada dan bagaimana cara membinasakannya. Benar. Benar yang Guru katakan itu, memang benar. Percuma kita membangun Majapahit ini kalau biang keladi Jaya Negara itu masih hidup dan berkeliaran. Ingat, Rakuti, Jaya Negara merupakan momok dalam kekuasaan yang kau pegang sekarang ini. Kalau dia sudah dibinasakan, barulah kau bisa tenang. Benar. Kalau Jaya Negara masih hidup dan berkeliaran, dia pasti akan menghimpun kekuatan dan balik menyerang ke Majapahit ini. Dan aku tidak ingin didahului. Aku harus mendahului. Iya, Rakuti. Kita harus mengejarnya, membinasakannya. Iya, kita memang harus mengejar dan membinasakannya. Ampung dan Ligawasa. Iya, Rakuti. Kalian berdua ikut denganku. Bawa juga beberapa orang yang lain untuk membantu. Baik, Rakuti. Rabanyak dan Rapangsa. Iya, Rakuti. Kumpulkan 1000 orang prajurit terpilih. Aku akan mengejar Jaya Negara sampai dimanapun. Baik, Rakuti. Setelah prajurit-prajurit itu terkumpul, segeralah datang melapor kepadaku. Aku dan Guru, ditambah Pangpung dan Lingawasa, serta beberapa orang lainnya, akan mengejar Jaya Negara. Tetapi Majapahit ini tidak boleh kosong. Sebab itulah, kalian tetap di sini untuk mengatasi segala sesuatunya. Baik, Rakuti. Jadi, aku dan Rabanyak akan tetap di sini untuk mengatasi situasi. Iya. Dan jangan sampai lengah terhadap siapa saja yang kau curigai. Apakah kami dibenarkan bertindak sementara kau tidak ada di tempat, Rakuti? Lakukanlah itu. Sejauh masih menyangkut wewenang dan tugasmu. Sekali lagi, binasakan siapa saja yang coba-coba melanggar aturan. Jangan sampai ada telik sandi Jaya Negara masuk ke kota raja. Pemeriksaan harus diperkuat terhadap orang-orang yang lalu lalang di kota raja. Baik, Rakuti. Nah, sekarang berangkatlah mengumpulkan prajurit-prajurit pilihan. 1000 orang harus terpilih dalam waktu yang singkat. Rakuti, apakah mereka terdiri dari pasukan pedang, pasukan tombak, dan pasukan panah? Tentu saja ada banyak. Tetapi perbanyaklah pasukan pedang. Karena mereka nanti yang harus menjarah desa demi desa untuk menemukan Jaya Negara. Cepat, laksanakan. Baik, Rakuti. Kami mohon diri. Banyak dan Rapangsa yang menjalankan perintah. 1000 orang prajurit dikumpulkan di alun-alun. Mereka terdiri dari pasukan panah 250 prajurit, pasukan tombak 250 prajurit, dan yang paling banyak adalah pasukan pedang berjumlah 500 prajurit. Dengan kekuatan 1000 prajurit itu, Rakuti akan mengejar Jaya Negara. Dengar, prajurit-prajurit! Dengarlah! Kalian adalah prajurit-prajurit terpilih. Kalian adalah prajurit-prajurit yang dipercaya untuk menjalankan tugas ini. Sebab itulah,
kalian mendapat kehormatan dalam tugas ini untuk bersama Tuan Rakuti mengejar Jaya Negara. Tenanglah prajurit. Tenang. Kalian akan langsung dipimpin oleh Tuan Rakuti dalam menjalankan tugas pengejaran ini. Sebab itu, laksanakanlah sebaik mungkin tugas kalian. Tuan Rakuti tentu akan senang melihat kalian menjalankan tugas dan kewajiban kalian dengan baik dan sempurna. Dan tentunya, beliau pasti akan memberikan penghargaan tertinggi kepada siapa saja yang telah berhasil dan menangkap Jaya Negara. Hidup atau mati. Tahun Saka Narawada Paksawong 1240 atau 1318 Masehi terjadi pembantaian besar-besaran di kalangan istana Majapahit. Kini Rakuti dengan 1000 orang prajuritnya akan mengejar Jaya Negara sampai dimanapun. Prajurit-prajurit pilihan itu telah siaga di alun-alun menunggu perintah selanjutnya. Mereka tahu bahwa yang akan dikejarnya adalah bekas Raja Majapahit. Mereka pun sadar bahwa penguasa yang sekarang, yaitu Rakuti, menginginkan Jaya Negara dibinasakan. Persiapan telah dilakukan, 1000 prajurit siap dengan senjata masing-masing. Bagai hendak maju ke medan tempur menghadapi lawan yang tangguh dan berjumlah banyak, pasukan itu disiapkan secara teliti sekali. Kemudian, Rakuti tampak menaiki kudanya, memasuki alun-alun, diiring oleh Wang Agung, Pangtung dan Linggawasa, serta beberapa orang lagi dari perguruan Bukit Tinggi. Kerumunan para prajurit itu segera diam dan bersiap di tempatnya masing-masing, manakala Rakuti hadir di tengah mereka dengan wajah angker dan sorot mata penuh selidi. Prajurit-prajuritku yang setia, apakah kalian tahu siapa yang akan kita kejar dan binasakan kali ini? Ya, Jaya Negara. Si busuk jahanam itu harus berhasil kita binasakan demi kejayaan Majapahit di masa yang akan datang. Kalian setuju bukan? Jika Jaya Negara harus dibinasakan dari muka bumi ini. Bagus. Itu kalian benar-benar pengikutku yang setia. Prajurit-prajuritku yang gagah berani dan setia. Sekarang ini Majapahit harus kita tata dari bawah. Majapahit harus kita bangun kembali dari puing-puing masa lalu yang suram. Jaya Negara yang doyan perempuan itu harus kita singkirkan. Kita singkirkan jauh-jauh dari kehidupan ini. Jaya Negara yang busuk itu harus kita lenyapkan agar tidak mengganggu keluhuran Majapahit selanjutnya. Hidup Rakuti!
kekuatan 1000 prajurit pilihan, Rakuti memimpin pasukannya mengejar Jayanegara dan pengikut-pengikutnya. Barisan berkuda itu meliuk-liuk meninggalkan kota raja dengan meninggalkan debu-debu yang berterbangan ke udara Majapahit. Rakuti nampak memimpin pasukan berkuda di paling depan, berdampingan dengan Wong Agung gurunya. Setelah itu menyusul Pangpung dan Linggawasa, lalu Samitra, Pagu, Tudung, Jungjung, Bungkap dan Walakang. Di belakang mereka barulah 1000 prajurit mengikutinya dengan patuh dan setia. Kita tinggalkan Rakuti dengan 1000 prajurit pilihannya. Kini kita beralih di suatu tempat di pinggiran desa Bedander, di mana Prabu Jayanegara berhenti istirahat bersama para pengikutnya. Senja mulai menyelimuti daerah itu. 2 orang prajurit utusan yang baru saja selesai mengadakan penyelidikan keadaan keamanan desa nampak melapor pada Gajah Mada. Bagaimana prajurit? Amankah situasi desa Bedander? Demikianlah Tuanku Bekel. Menurut para penduduknya yang berhasil kami tanyai, mereka mengatakan tidak ada siapapun orang asing yang pernah datang ke desa mereka. Benar, Tuan Bekel. Kami telah menyelidiki keadaan di sana dengan teliti sekali. Nampaknya memang desa itu aman dari para telik sandi kaum pemberontak. Kau yakin benar akan hal itu? Kami yakin sekali, Tuanku Bekel. Sebab penyelidikan kami berdua telah sampai menyusup ke pasar, jalanan, bahkan di tegalan-tegalan sawah dan ladang. Lalu adakah tempat untuk singgah Gusti Prabu? Kami belum berani memastikannya, Tuan Bekel. Hanya saja, menurut keterangan seorang penduduk, hendaknya kita mampir ke rumah kepala desa. Ya, barangkali Bapak Kepala Desa bisa memberi tumpangan atau mencarikan tempat yang aman. Begitu. Baiklah. Kalian boleh istirahat sekarang. Aku akan menghadap Gusti Prabu dan Mapati Aryatada di dalam kereta. Baik, Tuan Bekel. 2 prajurit itu lalu beranjak dari tempat itu untuk beristirahat. Sementara Gajah Mada melangkah mendekati kereta kerajaan, di mana Gusti Prabu bersama Aryatadah dan Brahmana Ratu Kuning tengah menunggu hasil penyelidikan. Barangkali Gusti terpaksa menunggu terlalu lama. Tidak apa-apa, Paman Gajah Mada. Lalu bagaimana keadaan desa Bedander? Menurut laporan 2 prajurit yang hamba utus, desa itu aman dari jangkauan para telik sandi pemberontak. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah bisa masuk ke desa itu? Ayolah, Ade Mada. Jangan pekewo. Tentukan saja sikapmu, ketegasanmu. Bukankah kau sudah diangkat sebagai pimpinan pasukan penyelamat Gusti Prabu? Kembali Bekel Gajah Mada mendesak berat. Ia masih sangsi akan situasi keamanan desa Bedander. Sementara senja bergulir pelan-pelan digantikan malam. Baiklah, Gusti Prabu. Kiranya desa Bedander bisa kita gunakan sebagai tempat persembunyian untuk sementara. Nanti jika seandainya ada gangguan, kita bisa beralih ke tempat lain. Tuan Rake Warak dan Tuan Rake Kembar. Iya, Tuan Mada. Tuan Mada. Mari, kita mencari tempat di desa Bedander untuk persembunyian, mumpung hari belum terlalu gelap. Baik, Tuan Mada. Kiranya Tuan Rake Warak dan Tuan Rake Kembar bersedia membantu saya dalam memimpin pasukan penyelamatan Gusti Prabu. Karena terus terang, saya merasa berat kalau harus bekerja sendirian. Bagi saya, tugas apapun yang akan dilimpahkan adalah merupakan suatu kehormatan. Terlebih semua ini demi Gusti Prabu Jayanegara, sang junjungan kita. Saya pun tidak keberatan. Bahkan merupakan kehormatan
bila dipercaya membantu tugas Tuan Mada. Terima kasih atas kesediaan dan kerelaan tuan-tuan berdua. Dengan demikian, saya akan merasa ringan dengan tugas yang maha berat ini. Ampun Gusti Prabu, jika hamba meminta kesediaan Tuan Rakai Kembar dan Tuan Rakai Warat untuk membantu tugas hamba. Kau bebas berbuat apa saja, Paman Gajah Mada. Karena kau sekarang sudah resmi menjabat sebagai pimpinan pasukan penyelamatan. Terima kasih Gusti Prabu. Baiklah, Tuan Kembar dan Tuan Warat, mari kita memasuki desa Bedander. Prajurit, bersiaplah untuk memasuki desa Bedander. Kita akan tinggal di sana untuk beberapa saat. Akhirnya Bekal Gajah Mada memutuskan desa Bedander sebagai tempat persembunyian. Serentak rombongan kecil itu pun berangkat menuju desa yang letaknya tidak jauh lagi di depan mereka. Rakai Warak dan Rakai Kembar berkuda di samping kiri dan kanan kereta kerajaan yang ditumpangi Prabu Jayanegara, Patih Arya Tadah dan Brahmana Ratu Kuning. Sementara Bekal Gajah Mada berkuda di barisan terdepan, diiringi prajurit-prajurit Majapahit yang masih setia. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah jalanan berbatu, tampak meliuk-liuk sebuah barisan berkuda berjumlah 1000 prajurit berderap cepat menembus kegelapan malam. Pasukan berkuda itu adalah prajurit-prajurit Rakuti yang sedang dalam perjalanannya mencari dan mengejar Jayanegara. Malam terang bulan, angin dingin membawa kabut menuruni lembah dan hutan-hutan kecil. Bintang berkedip-kedip ragu, serangga malam bagaikan simfoni mengisi keheningan. Dan tak lama kemudian, pasukan berkuda itu pun tiba di sebuah desa. Sepertinya menyimpan sesuatu. Apakah kau merasakannya? Apakah Jayanegara sembunyi di desa ini? Untuk menemukannya, tidak bisa sekedar melihat, tetapi harus kita periksa dari rumah ke rumah. Harus kita geledah. Iya, harus kita geledah dan keluarkan semua penghuni desa ini. Panggung, Linggawasa, bawa sebagian pasukan untuk menggeledah rumah-rumah penduduk. Baik, Rakuti. Cari Jayanegara sampai dapat. Baik, Rakuti. Prajurit, ayo kita geledah dan periksa semua rumah-rumah penduduk. Kamitra, ya Kakang. Bawa teman-temanmu, Runcung, Walakang, Ungkap, Tudung, dan mari kita geledah seisi desa. Baik, Kakang. Ayo teman-teman, kita gerbang desa di depan itu. Ayo, prajurit, ayo geledah semua rumah-rumah penduduk. Ayo.
sedang tidur lelap di sarang keluar halaman. Rumah demi rumah digeledah. Tak jarang di antara prajurit ada yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menjarah harta rakyat. Situasi kacau dan tidak terkendali. Ayo kawan-kawan, kita obrak-abrik herois mereka. Dari jalan negara, membawa kelayakan Tuan Rakuti. Ayo, begitu kawan-kawan, beres saja semuanya dan periksa isi rumahnya. Siapa tahu kaya negara diterbitkan oleh mereka. Ayo, semuanya kita belok keluar dan obrak-abrik rumahnya. Prajurit-prajurit memberontak itu pakai kesetanan keluar masuk rumah demi rumah, mengobrak-abrik apa saja yang ditemuinya. Pangpung dan Linggawasa tiba di sebuah rumah yang agak besar. Ternyata rumah itu milik seorang kepala desa. Serentak rumah itu mereka masuki dengan tanpa permisi. Mengapa kalian bertindak kasar seperti ini? Siapa kalian? Tidak usah banyak bicara. Katakan di mana Jaya Negara berada. Jaya Negara. Apakah yang Tuan maksud adalah Gusti Prabu Jaya Negara? Dia bukan lagi raja. Sekarang ini dia sudah menjadi buronan kami. Katakan di mana dia. Ayo. Walah, sungguh. Saya tidak tahu apa-apa, sungguh. Sudahlah Kakang. Seret saja dia keluar dan hadapkan pada Rakuti. Rakuti? Jangan, ampun, jangan. Jadi kau kepala desa? Iya, benar. Saya kepala desa. Kau tahu siapa aku? Saya yang sudah tua ini sudah sulit mengingat-ingat. Siapa yang suruh kau mengingat-ingat? Yang ditanyakan adalah apakah kau tahu siapa yang sekarang ini berhadapan denganmu? Saya tidak tahu. Goblok! Dia itu Tuan Rakuti. Tahu? Aduh, ampun. Ampun, Tuan. Berilah purba sujudmu pada Tuan Rakuti. Ayo! Ampun, tobat, Tuan. Tobat. Kilurah. Ya. Jawablah pertanyaanku. Apakah kau melihat dan menyembunyikan Jaya Negara? Saya tidak tahu, Tuan Rakuti. Bohong! Sungguh, Tuan. Saya tidak tahu apa-apa. Rupanya kau tidak sayang pada nyawamu. Ampun, Tuan. Tobat. Jangan bunuh saya, Tuan. Kalau kau bisa menjawab, maka kau akan selamat. Tapi saya memang tidak tahu, Tuan. Samitra. Saya Tuan Rakuti. Bereskan dia. Baik, Tuan Rakuti. Ayo, Pak Tua. Katakan saja, apakah kau melihat dan menyembunyikan Jaya Negara? Saya sungguh tidak tahu. Masih juga bandel. Aduh, ampun. Tobat, Tuan. Ampun. Kau memang tidak layak untuk hidup, Pak Tua. Kau pasti pengikut setia Jaya Negara. Demikianlah, begitu mereka tak mendapatkan apa yang dicari, desa itu dibakar, lalu ditinggalkan. Bukan saja membakar desa, tapi mereka pun membunuh seenaknya kalau warga desa mengatakan tidak tahu di mana Jaya Negara berada. Dengan hanya menyebut tinggal Jaya Negara atau pengikut setianya, mereka lantas mendapatkan pedang berampas nyawa.
mereka lantas melanjutkan perjalanan menyusuri kegelapan. Hampir di setiap desa yang dilewati selalu terjadi pembunuhan dan desa dibakar. Jerit tangis penduduk tak diperdulikan lagi. Nyawa pun tak ada harganya lagi. Hanya satu yang ada dalam pikiran mereka, cari jaya negara dan binasakan. Desa mereka geledah, namun yang mereka cari belum juga ditemukan. Rakuti semakin penasaran, hatinya panas. Di mana sebenarnya buruannya itu melarikan diri? Hingga akhirnya menjelang pagi tiba, pasukan berkuda 1000 orang itu tiba di suatu desa yang tidak asing lagi bagi Rakuti. Ya, Desa Ganding, desa tanah lahirnya, desa di mana dia bersama Rasemi mulai menapaki jalan baru ke Majapahit. Kenapa berhenti di sini, Rakuti? Daerah persawahan ini sudah masuk ke dalam desa Ganding, Guru. Ada apa dengan desa Ganding? Ha? Lebih baik kita terus saja masuk dan menggeledah seisi desa. Desa Ganding adalah desa kelahiran. Desa masa-masa kecilku bersama Rasemi. Rakuti, buang jauh-jauh perasaan dangkalmu itu. Jangan terbawa perasaan cengeng, Rakuti. Bahaya yang mengancam dirimu adalah jaya negara. Apakah hanya karena desa masa kecilmu lantas kau bebaskan dari pemeriksaan kita? Seandainya jaya negara sembunyi di sana, apakah kau akan membiarkannya begitu saja? Ayolah Rakuti, jangan buang-buang waktu. Prajurit, kita masuki Ganding. Dari atas kudanya, Rakuti memerintahkan agar semua warga desa dikumpulkan jadi satu. Matahari pagi masih terasa segar di kulit. Kicau burung kalah oleh gumam ramai orang-orang desa. Para prajurit pilihan menyeret mereka yang masih tinggal atau sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Wong Agung berada di samping Rakuti, memandangi orang-orang desa dengan penuh selidik. Langkung dan Linggawasa tinggal menunggu perintah. Sementara Samitra bersama yang lain, Jungjung, Ungkap, Walakang dan Tudung bekerja keras menertibkan kerumunan warga desa Ganding. Tenang, tenang. Harap semua warga desa tenang. Dengarlah. Tuan Rakuti yang sekarang telah menjadi penguasa tertinggi di Majapahit akan menanyakan kepada kalian. Jadi jawablah dengan jujur dan terus terang. Para warga desa Ganding yang tercinta, akulah Rakuti. Akulah yang sekarang menjadi penguasa. Dan jaya negara bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Jadi, jangan coba-coba kalian sembunyikan dia dari hadapanku. Mengerti? Jika kalian masih tetap bungkam dan mengaku tidak tahu di mana dan kemana jaya negara,
nyawa kalian sebagai penggantinya. Dan desa Ganding ini akan kubakar rata dengan tanah. Ayo, jawablah. Majulah ke depan dan jawablah pertanyaanku. Baiklah. Jadi tidak satu pun di antara kalian mau mengatakan di mana Jayanegara berada. Prajurit, perintahkan teman-temanmu membakar desa ini. Baik, Tuan Rakuti. Ayo teman-teman, kita bakar habis desa ini. Jangan membakar desamu ini, Rakuti. Jangan. Pada ke-24 yang akan datang.